begitu pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang harus kita lihat, kemudian sudah begitu, lalu apanya yang harus diperhatikan. Sebagai asesor, ini kan bukan mau mengisi borang, tapi kan sebagai asesor meriksa gitu. Biasanya kita akan mengisi formulir isian. Misalnya nanti begitu Dokter Andri, Dokter Jaini, atau Dokter Iren dapat tugas. Nah, tugas untuk melakukan akreditasi pada Fakultas Kedokteran. Misalnya begitu. Nanti ada dikasih dua. Satu mengenai dokumen kerja, satu mengenai evaluasi diri. Dan biasanya yang pinter, yang rajin, itu lampirannya juga dikirimkan yang pinter tuh. Nah, dikirimkan. Jadi kitanya nggak mengalami kesulitan karena kita pada saat meriksa itu meriksa secara daring saja. Nah, nanti kita akan mengisi lembaran yang ada kuning, hijau. Nanti saya kasih lihat contohnya. Nanti sebentar dulu, kita bikin kesepakatan dulu. Di Makassar sudah zuhur ya. Iya, Prof. Kita sampai di sini jamnya 12.30. Tapi kalau 12.30 sudah habis waktu nih kita. Bagaimana kalau kita sampai jam 12? Nanti kurangnya kita lanjutkan setelah jam 12:30 ya. Supaya kita bisa sholat dulu ya. Ya. Jadi kita sebetulnya sembahyangnya azannya nih jam lebih 10 sudah ini, tapi kita ambil jam 12 saja. Gimana kira-kira? Ya. Kalau yang tidak sholat mungkin tidak masalah, tapi yang sholat kan harus sholat ini. Ya, iya, jam 12 dulu lah kita ya, jam 12, kemudian kita nanti ada kurang kita lanjutkan ya. Kita mulai lagi nanti sesudah jam 12, 12:30 kita mulai lagi, kita lanjutkan. Cukup 12:30 atau mau jam 1? Nanti kita lihat aja lah gitu ya, kita mulai sepakat aja. Baik, ini saya akan mulai dulu bahwa kita ini udah 26, biarin aja, nanti yang lain nyusul lah, nanti terlalu lama menunggu. Jadi sebagai asesor tadi sudah disebutkan bagaimana ketentuannya. Nanti biasanya setelah selesai dan dianggap pantas, kalau sudah sebagai asesor, nanti atau mungkin harus juga ikut dulu 1 kali 2 kali. Tapi pada waktu nanti melakukan sebagai asesor akan mendapatkan tugas harus mengisi itu asesor 1, asesor 2. Sebelumnya asesor itu cuma 3 biasanya. Tapi dengan yang baru itu tadi Pak menyampaikan 5. Waktu penilaian oleh WFME itu dulu asesornya saya itu. Karena itu yang diperiksanya dulu di Erlangga itu. Saya masih ingat betul. Kita cuma bertiga, apalagi dilihat banyak, apalagi asesor dari pengawas dari sana itu, waduh, ngikutin terus. Satu dari Polandia, satu dari Australia, satu lagi dari Sri Lanka. Dan itu sangat ini sekali, selalu mempersoalkan kalau ini enggak itu, kalau itu enggak ini, kalau ini enggak itu, terus. Nah, jadi memang nampaknya harus demikian, Jadi apa yang dilihat, apa yang diproses, apa yang kena, kita harus mengingat kembali mengenai mutu tadi. Sebetulnya sekarang sudah lebih enak karena universitas punya mutu ya, tim mutu. Bisa dari ini ada namanya macam-macam lah, tetapi yang jelas koordinasinya dari universitas. Dan itu nanti fakultas juga dilakukan, sehingga mereka sudah punya jadwal dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali untuk evaluasi mengenai mutu internal, karena mereka pun mengambil berbagai macam pertanyaan itu dari borang-borang atau dari kriteria yang sudah ini, sehingga dengan demikian sebagian itu sudah akan menjadi jawaban
dari forum pertanyaan untuk akreditasi. Jadi itu salah satu keuntungan. Saya coba buka ininya mengenai saya ingin memperlihatkan sedikit saja ini. Nah ini ada kinerja itu ada 8 kriteria, 9 semuanya, tapi yang satu kriteria 1 digabungkan dengan evaluasi diri. Jadi mulainya kriteria 2 sampai dengan kriteria 9. Kemudian untuk evaluasi diri itu menulis semua yang dialami, semua yang berproses, semua yang sudah dilaksanakan, dan sebaiknya tidak ada tabel di situ, ditulis itu. Nah, menulisnya di situ saking rajinnya, kadang-kadang ini ada yang sampai 500 lembar nulisnya, jadi kayak bantal itu. Wah, bacanya repot tuh, lembarannya banyak sekali, apalagi di komputer, gitu. Makanya Pak Nanan. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Aduh, alhamdulillah. Kita udah mulai nih. Ya, silakan. Ya, lanjut ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita diskusi sama Pak Ihsan ya. Ya. Jadi di dalam kriteria itu ada 8 yang diisikan di situ. Sudah nanti saya kasih lihat juga. Kemudian dokumen evaluasi dirinya ada 9. Yang satu itu hanya 7 parameter, yang satu dengan yang nomor 9-nya, kemudian yang lainnya 9 parameter. Nanti masing-masing harus ditulis yang baik begitu. Nah, evaluasi dirinya yang banyak. Ini. Nah, berdasarkan 2 itu kita menjawab itu di sana. Menjawab yang tadi hijau kuning tadi, menuliskan di situ. Nanti itu secara otomatis akan pindah ke nomor sekian untuk UPPS, UPS segala macam, dan angkanya keluar otomatis. Jadi kalau ada yang nulis sesuai saja udah ada yang begitu, ada. Nah ini nggak boleh begitu, harus dibaca betul. Kemudian sudah begitu menulis, nanti akan keluar nilainya bahwa akademiknya ternyata B misalnya 280 atau misalnya 300, misalnya 300 lah ya, bukan 280, 301 kalau nggak salah tadi, 301 lebih, 301,65 itu baru keluar B. Kalau di bawah itu C, kalau di bawah 200 tidak lulus. Nah kalau di atas 361 baru A. Nah itu dilihat nanti berdasarkan bobot dan sebagainya harus dilihat. Jadi kita mesti baca betul mengenai semuanya itu, bagaimana mengisinya, bagaimana, karena sekali lagi ini kan bukan belajar bagaimana membuat untuk akreditasi, bukan, tapi mau jadi asesor, mau meriksa nih. Bapak Pananan, maaf merevisi, ini kegiatannya prodi untuk mengisi instrumen, Pak. Ya, betul. Oh iya. Isi instrumen. Ya. Pak saya. Ya. Nggak apa-apa, ini mah kan penawaran kan saya mau jadi asesor. Nah, kelihatannya udah tampang-tampang asesor ini, Indah. Kelihatannya. Baik, Pak, nggak apa-apa. Nah, ini saya memberikan gambaran saja apa yang harus dilihat. Karena 2 itu sebetulnya mudah. Nah, yang susah saya sebutkan tadi, kalau misalnya asal mengisi saja, sih itu mah nggak apa-apa. Cuma nilainya pasti nggak bagus gitu.
Nah kalau nggak pengennya itu isinya tidak seberapa, tapi nilainya pengen bagus, itu yang susah. Saya akan coba kasih lihat ini dari deskriptor yang harus diisi ya. Kita akan bicara mengenai ini kriterianya. Saya share screen. Ini ada 9 kriteria program pendidikan profesi dokter, sarjana, dan profesi disatukan. Nah, kita mulai dari satu-satu. Jadi yang kuning tadi itu harus diisi oleh asesor. Nah, ini panduannya ini. Nah, kemudian bahannya itu yang berasal dari buku kinerja tadi. Buku kinerja yang sudah diisi, kemudian buku 3A sama 3B ya mengenai itu yang harus diisi yang lengkap. Kemudian saya memberikan saran ini kalau memang yang akan menjadi pengisi ini. Makanya tadi saya bilang kalau ada 7 orang begitu, 8 orang, 9 orang, masing-masing bisa itu nanti pulang itu sudah pintar untuk mengisi masing-masing kriteria sebetulnya. Jadi lebih memudahkan untuk bisa membantu mengarahkan bagaimana menyelesaikan akreditasi ini. Jadi nomor satu ini kesesuaian visi misi tujuan dan sasaran dari UPPS, perguruan tinggi dan program studi yang dikelolanya. Ini standarnya begitu kriterianya. Tadi kan sudah saya kasih lihat ya di gambar yang ini. Kemudian apa yang dinilainya? Nah, si UPPS nih, unit pengelola, nih fakultas nih, memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya. Nah, lalu bagaimana nih? Harus berpikir dulu mengenai situasi. Gorontalo akan berbeda dengan Malikussaleh misalnya. Atau yang di Jakarta lain. Pasti visinya harus menginduk kepada visi universitas. Kalau fakultasnya baru 1, nggak begitu sulit. Tapi fakultasnya kayak di UI itu sampai lebih dari 40, itu juga jadi harus dicari betul induknya begitu. Jadi ya, jadi akan keluar visi keilmuannya. Jadi nanti jadi unggulan. Biasanya kalau Muhammadiyah misalnya itu ada nilai-nilai Islami atau dari Universitas Fakultas Katolik ada juga nilai Kristianinya yang masuk misalnya begitu ya. Seringkali itu jadi satu bagian dari ini. Nanti keilmuannya, unggulannya akan muncul. Harus disesuaikan dengan situasi setempat untuk bisa memenuhi ketentuan yang diharapkan bisa dicapai. Seperti saya baru kemarin melihat di salah satu fakultas kedokteran, itu unggulannya adalah kebencanaan. Beberapa kebencanaan ada, ya. Kemudian saya lupa Gorontalo, ya, saya lupa lagi itu Gorontalo. Kemudian di beberapa tempat mengenai infeksi, mengenai penyakit, mengenai komunitas, ya, kesehatan masyarakat ada. Saya kebetulan dari Unisba itu adalah mengenai kesehatan industri, karena industrinya kebetulan banyak pabrik dan sebagainya, lalu kerjasama kami dengan beberapa negara yang memang industrinya juga sedang maju. Nah, jadi perlu juga dilihat di sini si fakultas ini harus melihat mengenai situasi epidemiologi setempat. Penyakit yang terbanyak, penyakit ini supaya arahnya di dalam menentukan visi misi ini sesuai. Kadang-kadang ada membuat aja menjadi fakultas kedokteran yang terkemuka di Asia atau internasional dengan unggulannya misalnya penyakit kanker misalnya, atau misalnya penyakit degeneratif ada yang begitu. Tapi nanti pada saat visitasi bakal ditanya, kenapa Anda mengalami? Jadi pada saat menentukan visi misi itu harus ada pembicaraan dulu. Kira-kira mau apa yang diambil, baik oleh universitas dengan universitas, maupun kalau misalnya ini fakultas
tanggal undangannya segala macamnya, di prosesnya ada tersusun rapi begitu, dosen siapa yang diundang, mahasiswa siapa diundang, kemudian dibicarakan topiknya apa, lalu keputusannya bagaimana ya, baik yang internal maupun yang eksternal. Jadi nanti akan keluarlah satu konsep yang memang disetujui sudah semua. Sesudah konsepnya untuk visi misi itu ada, sampai tujuan dan sasarannya juga sudah dipikirkan, baru dilemparkan ke senat fakultas. Nah, di senat fakultas dibicarakan. Jadi nanti akan ada keluar bahwa persetujuan dari senat, kemudian dikeluarkan SK keputusan. Bisa keputusan dari pimpinan disampaikan ke universitas juga, nanti universitas juga mengeluarkan suatu keputusan sendiri. Nah, berarti itu sudah sah. Tetapi ini prosesnya harus tampak, harus terlihat, runtut, berjalan. Kadang-kadang hanya 2 alinea begitu nulisnya. Dan sebaiknya tersusun dengan rapi sehingga bisa menceritakan bagaimana proses ini bisa terjadi. Bagaimana visi ini bisa terbentuk. Dan orang yang menyusun ini tuh mengerti begitu. Jangan begitu ditanya, bagaimana nih, misalnya Dr. Bizar mengenai ini, nggak tahu itu usulnya dari ini semua. Nggak begitu. Harus bisa jelas menceritakan semua proses ini. Oleh karena itu jangan terlalu rumit. Tadi disebutkan bahwa keunggulannya nanti yang muncul itu akan menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan, karena itu harus masuk dalam tahap akademik, kalau nggak tahap profesi nanti. Di mana akan masuknya, apakah di akhir, terserah. Tergantung MEO yang akan nanti melakukan satu penilaian. Oh ini pantasnya di sini. Apakah terintegrasi dengan ini, apakah masih sendiri dalam satu blok misalnya. Itu nanti akan terbangun sendiri. Biasanya kalau Pak Tris biar 9 sampai 10. Kalau terlalu banyak nanti akan jadi bukan sekolah misalnya kebencanaan nih. Kebencanaannya terlalu banyak, bukan sekolah kebencanaan, sekolahnya sekolah kedokteran. Salah satu unggulan, dokternya nanti lulus mempunyai ilmu tambahan di dalam ilmu kebencanaan. Sehingga kalau ada bencana di mana-mana, dokter itu akan bisa tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang ini, penyakit apa yang paling banyak di sana. Kemudian upaya-upaya apa, komunikasi, mitigasi, dan sebagainya. Itu kira-kira ya. Nah ini kemudian dilanjutkan bagaimana strategi pencapaian, karena ini nanti yang abu-abu ini di dalam evaluasi diri harus ditulis nih. Strategi pencapaian tujuan, sudah nanti visi misi itu tadi ada pertanyaan, apakah perlu ada renstra? Rencana strategis itu menjabarkan visi dan misi di dalam rencana strategis. Rencana strategisnya harus dibuat, visi misi itu juga harus ditentukan kira-kira mau tahun keberapa kita mencapai visi itu. Biasanya 5 tahun sekali, kalau misalnya harus 2 kali berarti 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. 5 tahun, setiap tahun akan ada diuraikan dalam rencana strategis. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, rencana strategis yang 5 tahun ini nanti diuraikan dalam renov, rencana operasional gitu. Jadi tersusun ininya, sehingga pada saat nanti asesor melihat ada renovnya nggak, oh ada ini, coba lihat sudah sampai kemana tahun pertama berhasil nggak? Karena evaluasi dan monitoringnya bagus, diceritakan kami melakukan evaluasi. Mungkin tidak baik betul, akan tetapi upayanya ada begitu. Disusun berdasarkan analisa yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian, indikator capaiannya jelas, sehingga pada saat 1 tahun kemudian dilihat apakah tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, kenapa? Dilakukan suatu evaluasi ulang, itu menjadi hutang pada tahun berikutnya. Nah, sebetulnya akreditasi itu bukan selalu harus bagus semuanya, tapi prosesnya dilihat juga, di samping outcome-nya nantinya pada saat akhirnya. Bahwa ternyata ini mutunya bagus, kemudian SDM-nya mencukupi, dan memang bagus-bagus, kemudian jabatan akademiknya juga, karena mereka itu ikut menentukan di dalam proses pendidikan. Ada lektor kepala, guru besarnya. Kadang-kadang guru besarnya tidak ada, lektor kepalanya cuma 1.
lektor, kebanyakan asisten ahli semuanya, tapi asisten gitu ya. Kemudian sudah begitu capaiannya juga masih belum jelas. Kemudian metodenya dicari, pasti itu perlu pemikir-pemikir. Pantauan, evaluasi. Kalau misalnya ini belum berhasil tahun pertama, nggak jadi masalah. Mungkin nanti masalah dana. Dananya nanti diusulkan pada tahun berikutnya. Jadi sebetulnya tidak harus bahwa ini menjadi, kalau proses ini berjalan dengan baik, waktu diceritakan kepada asesor bahwa begini proses berjalan dengan baik, waduh ini bagus betul nih perencanaannya. Udah kami kasih nilai, karena ada expert judgment. Saya boleh memberikan nilai 4 nih, tertingginya 4. Kenapa? Karena perencanaan dalam menyusun misinya bagus, tertulis dengan baik, tertata dengan bagus, lalu setiap orang bisa menyampaikan dengan bagus, setiap orang ditanya visi dan misi juga paham. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa, waduh, bagus ini, layaklah dia mendapat angka 4 gitu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk ini kan. Jadi tidak hanya menulis beberapa alinea, selesai saja sudah. Sudah ditanya misalnya Irem sudah selesai, sudah saya nulis sudah ini berapa, gimana nih? Oh ini bagus nih, tapi tidak didukung dengan ini. Kalau perlu dokumennya disiapkan. Dokumen apa saja sih yang perlu? Dokumennya Renstra, karena kalau Renstra semuanya dituliskan di situ di buku itu, apalagi di buku evaluasi diri, jadi 1000 lembar nanti. Dokumen Renstra jadi lampiran, dokumen Renov, dokumen ini dan sebagainya. Dengan demikian si asesor nanti waktu menilai itu akan lebih mudah. Dicari Renstra-nya nggak ada, dicari Renovnya tidak ada, dicari ininya tidak ada. Kalau yang pinter, lampirannya di ini. Dan kadang-kadang kalau misalnya menentukan berapa banyak ini sudah ada perencanaannya. Nah nanti pada saat ALL, asesmen lapangan langsung luring, itu ditanyakan itu, oh ini datanya, ini buktinya, ini semuanya, oh betul. Yang tadinya 3 bisa jadi 4, yang sudah 4 tetap 4. Gitu. Nah ini harapan dari Pak Usman sebagai ketua kita di sini, direktur utamanya, ketuanya, kemudian Pak Tris. Gitu. Ini Bapak Ibu semuanya bisa menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa nanti Pak Asesor itu waktu menilai itu akan menjadi lebih mudah dan mempunyai gambaran yang sangat mudah melihat bahwa ini bagus begitu. Ini bagus. Kemudian audit internal. Ini seringkali audit internal itu nggak nyambung gitu. Nah sebetulnya sekarang bersyukur betul karena universitas sudah punya program yang sudah tertata rapi. Ada AMI-nya, audit modul internal. Dan itu terstruktur. Harus dilaporkan ke rektor, harus diinikan. Nah, si tim audit ini, tim audit internal ini, tim mutu ini yang ada di universitas itu juga bertanggung jawab. Jadi dia akan ditanya mengenai fakultas-fakultasnya, dia akan menyusun program semuanya, mempunyai target dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung itu akan memberikan satu pendidikan kepada kita semua untuk mempertahankan mutu dari semuanya. Ada kebijakannya, ada bukti pelaksanaannya, ada bukti tindak lanjutnya. Kemudian sudah begitu nanti akan ditanya di situ. Kalau kami di sini akan kapan akan diselesaikan, kapan akan ditindaklanjuti, kapan akan dibetulkan. Dan itu nanti 3 bulan kemudian akan datang lagi tim itu untuk nanya lagi, sudah belum? Oh ini baru sampai ke sini, kenapa? Uangnya tidak ada, oh masalahnya beda itu, berarti penilaiannya beda. Tapi prosesnya berjalan. Kalau sama sekali tidak ada, berarti mutu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian pelaksanaan penjaminan mutu internal pada unit pengelola program studi serta kelengkapan dokumennya. Ini biasanya dokumennya nanti akan dilihat nih siklusnya, biasanya berurut. Begitu ada yang dari universitas itu akan mengundang semua, kemudian akan melakukan satu perencanaan bagaimana mutu bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti soal penelitian, soal PKM, ya kemudian mapping sumber daya manusia, kemudian pelaksanaan dari proses pendidikan, kerjasama dengan MIU, begitu. Nah, kemudian dilihat berjalan dengan baik tidak, ada masalah tidak, semua.
Jadi kemudian kalau ada masalah, itu menjadi satu temuan. Tapi apakah ditindaklanjuti, diselesaikan? Itu tertulis dengan baik, ada dokumennya. Nah biasanya tim jaminan mutu program studi akan menyampaikan, atau misalnya dengan fakultas akan menyampaikan secara jelas, dan bukunya juga ada, laporannya ada. Kadang-kadang laporannya secara berkala tersusun dengan rapi. Itu menjadi sangat penting. Saya kira kita beruntung sekarang ini SPM itu menjadi satu keharusan dilaksanakan. Itu mulai ketentuan dari Dikti atau Dikbud sekarang. Jadi secara tidak langsung kita sudah di-guide untuk bisa melaksanakan mutu. Nah pada saat akreditasi ditanya, kita sudah punya data-data yang lengkap, tinggal disusun rapi, disesuaikan dengan apa yang ditanyakan, yang diperlukan oleh oleh instrumen yang diminta pada saat akreditasi nanti. Kemudian mutu eksternal, wah ini sekali. Kalau jumlah program studinya banyak, ayat 42, kelihatan itu A, B, C, D, A, B, 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 begitu ya. A, kalau A semua juga bagus. Nah, jumlah peserta peringkat akreditasi perolehnya. Nah ini biasanya tidak sulit kalau misalnya itu karena ada sertifikatnya, ada prosesnya. Karena akreditasi eksternal biasanya lebih lengkap. Kadang-kadang satu lemari gede sepanjang dinding itu semua itu adalah dokumen akreditasi, itu akan lebih mudah. Kemudian kegiatan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dilakukan oleh perguruan tinggi. Ini kerjasama itu akan ditanya. Nah seperti tadi saya sebutkan bahwa kerjasama itu menjadi sangat penting. Saya baru minggu yang lalu di salah satu fakultas kedokteran di Jawa Tengah. Itu unggulannya adalah kebencanaan. Dia menceritakan soal kebencanaan itu dengan bagus betul. Bagaimana bencana terjadi di Yogyakarta, bagaimana bencana gunung berapi, kemudian tsunami, Nah ini sehingga kami memerlukan itu sebagai entry-nya untuk masuk ke dalam unggulan itu. Kemudian Semeru sekarang mereka juga sudah begitu ditanya, ada Semeru sekarang gimana? Kami sudah mau mengirimkan tim advance ke sana untuk melihat kira-kira apa. Bahkan kami sudah membuat tenda di sana untuk berkoordinasi dengan berbagai ini bagus betul tuh. Ya. Kemudian kerjasama dengan mungkin yang dari Muhammadiyah, MDMC. Apa? Ini kebencanaan tuh. MDMC Pak. MDMC. Kebetulan datang ke sana, MDMC ya. Ya. Lalu dia cerita bahwa dia membawahi sebanyak 147 ya rumah sakit di seluruh Indonesia, dan dia juga ini oleh WHO. Nah, jadi relevan gitu ininya tuh kerjasamanya itu dengan apa yang diunggulkan, dan program kerjanya juga jelas begitu. Yang dalam negeri, yang luar negeri dia bekerja sama dengan ada di Austria, kemudian MOU-nya jelas, tujuannya jelas, exchange dari dosen begitu. Ini harus jelas kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri. Kemudian jangan lupa MOU-nya harus ada. Kemudian apa yang dilakukan, apa rencana. Kalau nanti rencana ini masukkan di dalam renstra begitu, atau di dalam reno. Karena begitu masuk dalam renstra, dihitung 1 tahun, 2 tahun, itu nantinya jadi duit itu. Berapa dibutuhkan rupiah untuk ini, kalau mengirimkan orang harus berapa, kalau penelitian mungkin perlu biaya berapa, gitu. Ini jadi sesuatu hal yang saling kait-mengkait. Jadi ada kerjasama dengan institusi akademik atau profesional di dalam negeri dan di luar negeri. Sebaiknya banyak dalam jumlah tapi relevan dengan visi misi atau misalnya fakultas kedokterannya ya, dengan keahlian program studinya. Ya. Saya di Unisba akan kerjasama dengan Jepang karena memang negara industri. Karena unggulannya adalah kesehatan industri. Itu supaya nanti mengkait begitu. Kemudian kalau ini sekarang struktur organisasi. Struktur organisasinya harus jelas. Saya kira semuanya pada saat pertama kali datang
waktu ke Gorontalo saya lihat, ke Malikul Saleh, kemana itu sudah ada struktur organisasi, sudah tertata. Nah, kemudian apakah itu menjadi ini harus dievaluasi sebetulnya struktur organisasi. Ada wakil dekan 1, ada wakil dekan 2, ada wakil dekan 3. Ada yang mengambil dekan, wakil dekan saja, kemudian kaprodi nanti di bawahnya gitu. Nanti strukturnya sesuai dengan kebutuhan di dalam proses ini disertai dengan masing-masing perangkatnya. Nah biasanya kalau di swasta kadang-kadang harus sesuai juga dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh universitas dan yayasan, karena menyangkut mungkin tunjangan fungsional dan tunjangan. Ini mungkin perlu juga kita sama-sama ini. Kemudian ini sudah berjalan berapa lama, kemudian dievaluasi dalam proses ini, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban jelas, bagaimana tugasnya, kaidahnya, dan sebagainya. Kemudian tata pamong itu kredibel, transparan, yang begitu ya. Itu biasanya ada 5 pilar ini, bertanggung jawab, adil. Nah ini bukan saya adil ini, baru dituliskan adil adalah bukan begitu. Prosesnya yang berjalan dengan adil bisa diberikan contoh, dituliskan secara contoh bahwa transparan tidak selalu dalam hal uang saja, tapi juga di dalam program kerja, di dalam menentukan posisi, di dalam menentukan perencanaan dan sebagainya. Jadi ini harus masuk di dalam proses itu yang harus dilaporkan. Biasanya nanti ada pertanyaannya. Kemudian keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Ini kalau sejawat yang sekarang ikut semuanya di Senin, nanti dokumen legal pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan itu dibuat, nanti dokumennya yang secara resmi mungkin SK-nya penjaminan mutu. Kemudian buku kebijakan SPMI dipelajari, SPMI-nya nanti kira-kira apa yang perlunya, manual SPMI-nya nanti kira-kira ini loh pegangannya melakukan ini secara berkala dan sebagainya. Standarnya apa saja yang harus ini, nanti bisa dibaca SPMI tahun 18 ada ya. Kemudian terlaksana siklus penjaminan mutu, ada yang berkala, ada yang 1 tahun sekali, ada yang 6 bulan sekali. Tetapi ada proses itu berjalan, ada hasilnya. Kemudian hasil itu memperlihatkan apakah berhasil atau tidak. Kadang-kadang target tercapai 100%, target tidak tercapai, target tercapai melebihi ketentuan yang sudah ditargetkan sebelumnya, ternyata 115%. Berarti ini menjadi lebih baik. Bahkan di universitas di kami ini, di saya di sini, mereka akan mendapatkan penghargaan kalau di dalam 1 tahun targetnya tercapai, malahan lebih, kemudian hasilnya lebih baik, rata-rata semua akan mendapatkan itu, bahkan dapat reward. Kemudian pelaksanaannya sudah dilaksanakan itu jelas dengan dokumen-dokumennya yang tertulis dengan buktinya yang ini. Kemudian komitmen pengelola program studi. Ini kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Ini mesti diterjemahkan di dalam tulisan bagaimana menceritakan bahwa Dr. Fajar ini memang dia seorang mempunyai karakter kepemimpinan publik. Dia sebagai ketua ID di sana, dia juga sebagai ketua organisasi profesi, tapi juga sebagai wakil dekan misalnya atau ketua ini. Nah, jadi jelas sekali tidak mungkin dia akan menjadi satu pimpinan di dalam satu organisasi sosial di luar kalau dia memang tidak dipercaya mempunyai kepemimpinan yang baik gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa para pimpinan di UPPS itu mempunyai karakter kepemimpinan yang baik, kemampuan operasional di dalam melaksanakan operasional dari kedokteran juga bisa berjalan dengan baik, organisasi untuk membagi pekerjaan, kemudian untuk koordinasi semuanya juga bagus, dan itu bisa diceritakan dalam bentuk ini dan nanti bisa di cek and recheck, ditanya gimana Dokter Rizal, gimana Dokter Mahangir, Dokter Iren, oh bagus, itu biasanya begitu. Jadi ini kepemimpinan operasional, tapi bukan kepemimpinan publik adalah bukan begitu. Ini sering beberapa menulis demikian di dalam ininya,
di dalam evaluasi dirinya, bukan begitu. Kemudian pengukuran kepuasan, saya kira ini mau tidak mau harus dilakukan. Jadi instrumennya juga harus ada, kemudian dilakukan secara berkala, dilakukan analisis. Seringkali ditanya ada nggak untuk ini? Oh ada. Mana? Dia kasih setumpukan kertas. Tidak dilakukan analisa, tidak dilakukan apa-apa. Memang ada dilaksanakan. Jadi nilainya cuma bisa 1 atau 2. Tapi kalau ini sudah ada, kami sudah lakukan analisa, ternyata di sini menurut mengenai mahasiswa ada masalah ini mengenai dosen, mengenai pendidikan, dimasukkan dari alumni, pengguna lulusan, mitra kerja, semuanya. Kalau dari pengguna lulusan ternyata sangat puas dengan lulusan dari kami, terutama misalnya gitu loh. Dan itu terbukti dari apa yang disampaikan berdasarkan data-data yang tertulis. Kemudian umpan balik juga sama. Ini kerjasama nih mengenai pendidikan PKM yang relevan dengan program studi pada UPPS. Jadi di dalam melaksanakan penelitian PKM, kemudian pendidikan, kadang-kadang ada yang bisa diintegrasikan. Contohnya misalnya PKM ke dalam satu daerah, di samping PKM melaksanakan pengabdian masyarakat juga bisa melaksanakan penelitian. Kira-kira masyarakat di sana tinggi badannya diukur semua, ternyata pendek semua. Oh stunting ini, stuntingnya berapa banyak? Itu jadi satu penelitian. Jadi tidak hanya sekedar PKM, tapi juga penelitiannya juga bisa dilaksanakan. Ternyata waktu ditimbang, waktu dilihat, kok bayinya banyak, berarti angka kelahirannya cukup tinggi di sini. Yang nikah muda misalnya, ini semuanya akan memberikan integrasi antara PKM dan penelitian. Atau sebaliknya penelitian dan PKM. Penelitian dilakukan sekalian dengan penyuluhan. Memberikan, jadi meningkatkan kinerja tridharma. Kerjasama ini menjadi sangat penting, kerjasama dengan pemerintah daerah. Seperti kemarin, banyak sekali kerjasama yang dibangun dengan pemerintah daerah atau mungkin dengan polisi, dengan ini untuk vaksinasi. Dia minta tenaga fakultas kedokteran. Ini bisa dipakai sebagai satu bentuk, satu kerjasama sebetulnya. PKM melaksanakan untuk proses untuk masyarakat. Kemarin banyak dilaksanakan kerjasama. Bahwa kami hampir beberapa bulan ini bersama-sama dengan kepolisian sudah keliling di seluruh wilayah di sini, kami sudah melaksanakan ini. Itu manfaatnya jelas sekali. Nah, kemudian rasio mahasiswa terhadap daya tampung. Jadi kalau misalnya berapa sih ininya daya tampungnya 50 atau 100, tapi ininya membludak luar biasa. Misalnya ke UMJ atau ke UIN, ya, atau misalnya ke kalau Lok Sumai kan cuma sendirian nih, kecuali sama Banda Aceh nih, jauh kan 5 jam ya bedanya. Bisa ya di sana? Ya, Prof. Iya, Prof, jauh, Prof. Dari Lok Sumai ke Banda Aceh 5 jam, 5 jam setengah sampai 6 jam, Prof. ya, jadi kan, tapi peminatnya cukup banyak. Karena waktu saya visitasi di sana, saya ada koas, saya tanya, kamu dari mana? Tahunya dari Bekasi sekolahnya. Jauh amat dari Bekasi kok sekolah sampai ke ujung tengah barat. Iya, Prof, jauh, Prof. Banyak yang dari luar juga, Prof. Saya begitu ditanya, kamu dari mana? Dari Bekasi. Ada 2 orang, satu lagi dari Bekasi juga. Loh, orang Bekasi sekolah ke sini semuanya ya. Bisa di Bekasi kosong orangnya. Tapi nggak apa-apa, kan semuanya kan sama. Jadi rasio ini akan kelihatan betul bagaimana animo akhirnya. Dan daya tampung, dan mungkin itu akan memberikan satu ini bahwa kita perlu memperbanyak daya tampung. Kalau misalnya ternyata yang ingin sekolah juga cukup banyak.
Kalau mahasiswa asing ini masih banyak yang tidak ini. Saya pernah melihat di salah satu fakultas kedokteran di Malang. Ada 32 ini yang sekolah dari lain, ada dari Mesir, dari mana, dari saya pikir dari Mesir itu dia nggak bisa saya panggil. Kamu benar dari Mesir? Udah bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga bagus, betul katanya. Saya dari Mesir, saya belajar bahasa Indonesia sebelum ke sini 1 tahun katanya di sana. Hebat betul. Kan itu betul-betul bagaimana mahasiswa asing juga tertarik untuk belajar di sini. Begitu, karena banyak dengar Timur Tengah. Jadi di masjid itu kayak di Mekah atau di Madinah ini masuknya itu. Semua pakai bewok, kemudian pakai gamis. Di masjid alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah nih. Bisa. Jadi ini kan saya kira menarik betul ya. Presentasi mahasiswa asing ada, paling kemungkinan dari Malaysia gitu. Pernah juga yang ada yang dengan Cina, dengan ini. Tapi saya kira tidak usah terlalu besar lah dari asing ini, karena kita masih membutuhkan untuk orang Indonesia juga masih banyak. Indonesia sekarang mempunyai 93 fakultas kedokteran. Saya baru kemarin mempresentasikan hampir 800 di India ada fakultas kedokteran. Di Bangladesh mungkin hampir sama 80-an. Di Jordan hanya ada 4 fakultas kedokteran. Jadi kita ini masih membutuhkan fakultas kedokteran terutama untuk bangsa kita lah. Kalau misalnya bangsa kita ini sudah anak-anak kita jadi dokter-dokter semua ditempatkan, tapi jangan ngumpul di Jakarta semua, di ini semua, ya kasihan yang di tempat daerah-daerah kecil sana. Kemudian rasio mahasiswa baru terhadap jumlah seluruh mahasiswa, ini saya kira bisa dihitung sendiri. Kepuasan masa diukur dengan dosen tenaga pendidikan, ini sama dengan tadi untuk mengukur kepuasan. Kemudian untuk meningkatkan animo mahasiswa nih, untuk meningkatkan jumlah. Jadi saya kira ini banyak harusnya yang diupayakan. Saya kemarin melihat ada satu fakultas kedokteran itu yang mendaftarnya itu sampai 600-700 ya. Tapi yang diterima hanya 50 orang. Berarti kan animonya cukup tinggi. Dari mulai dia mula-mula cuma 75, kemudian naik. Upayanya juga sudah jelas. Bagaimana dia mengiklankan fakultas kedokterannya. Kemudian mengenai penalaran bidang itu semuanya pasti ada di di fakultas kedokteran itu, mengenai bidang penalaran untuk mahasiswa, minat, bakat, kesehatan, dan tidak sedikit juga yang mempunyai prestasi bukan hanya nasional tapi internasional, mungkin olahraga, mungkin juga bisa akademik. Dia presentasi menjadi presenter terbaik dalam simposium internasional. Kemudian seleksi mahasiswa biasanya sudah panduannya sudah tetap itu setiap tahun itu demikian, kecuali kalau ada perubahan. Kayak misalnya kalau sekarang mungkin perubahan budaya ya, budaya misalnya harus di swab, harus di apa segala macam, itu beda itu. Tetapi yang panduan yang pasti biasanya sudah ada, sudah jelas itu. Kemudian nah ini soal dosen tetap ini. Dari mana-mana fakultas kedokteran yang menjadi masalah adalah SDM. Seringkali banyak sekali ahli di situ. Yang tahunya ahlinya asisten ahli begitu. Ada yang sudah sekian lama itu, ada yang 10 tahun, 15 tahun jadi asisten ahli. Harusnya dia sudah jadi guru besar atau rektor kepala. Kemudian ditanya, habis pasiennya dia banyak sekali, jadi dia nggak mikir untuk jabatan akademik. Padahal jabatan akademik untuk fakultas itu dibutuhkan sekali apabila dia dibutuhkan di dalam posisi struktural. Karena posisi struktural kadang-kadang membutuhkan jabatan akademik. Akhirnya walaupun pintar dia nggak bisa masuk. Nah ini yang sekolah S2, nah ini baru pulang nih, Wijar baru pulang ya. Kamu alhamdulillah. Ya, Ambil apa? Dermatovenerologi, kulit kelamin, Prof. Kulit kelaminnya nggak boleh disebut sekarang. Iya, makanya gantinya DP, Prof. Di mana? Saya dari USU, Prof. Oh, dari USU. Biasanya paling dekat gitu ya. Iya, Prof. Apa-apa. Nah, kan ini SP2 ya.
S3. Sekarang konsultan juga sudah mulai banyak untuk yang ikut pendidikan. Kemudian juga sama mengenai dosen program studi senos. Kadang-kadang kan banyak tidak mempunyai senos, terutama yang di rumah sakit seringkali tidak punya senos itu. Kalau di akademik biasanya punya, bukan senos saja, kadang-kadang bisa juga seperti AA, pekerti dan sebagainya. Itu kadang-kadang diakui, ya. Jadi kata Pak Tris kan jangan terlalu kejam tadi ya. Wah ini harus senos, padahal dia juga pekerti sudah atau AA. Mungkin ini bisa dipakai sebagai bahwa dia memang sudah mempunyai kompetensi untuk mengajar begitu. Jadi ini biasanya nanti akan masuk di dalam pengisian di dokumen kerja. Ini sertifikat kompetensi, kemudian jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen, ini 10 biasanya 1:10. Dulu waktu fakultas kedokteran mulai dibuka, banyak di mana-mana. Ada fakultas kedokteran yang menerima sebanyak 400 sekaligus begitu. Wih, iya. Nah, sekarang sudah ada pembatasan yang baru, hanya baru boleh 50. Gorontalo berapa nerima? 50 ya sekarangnya? Masih 50. Iya, masih 50. Nanti kalau akreditasi naik, kemudian nanti SDM segala macamnya naik, itu baru bisa dinaikkan. Amin. Jumlah penerimanya, kuotanya ya. Itu Dikti menentukan. Alhamdulillah. Berarti kan tidak, kalau enggak, bayangin nerima sekali 400, kalau yang tidak lulusnya 10%, sisanya itu nanti masuk rumah sakitnya nggak siap itu. Apalagi begitu semuanya jadi kayak, waduh pasar itu di rumah sakit jadi nggak perlu. Ini dalam kaitan dengan masalah mutu. Kemudian mengenai SKS juga ditentukan, ini saya kira semuanya ini sudah pinter menentukan SKS. Kemudian di jumlah partisipan dalam seminar lokakarya. Biasanya kalau dokter itu paling seneng, apalagi sebelum zaman pandemi. Kalau ada lokakarya, ada simposium gitu ya, apalagi di luar negeri, wih seneng bener ya, belum apa-apa dari 1 tahun sebelumnya sudah didaftarkan, berangkat. Begitu sampai ke sana, masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang, bawa aja prosedingnya keluar begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin enggak ya, enggak begitu. Ini yang ikut lokakarya banyak nih. Kemudian dosen tidak tetap, ada dosen tidak tetap. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membutuhkan orang-orang yang mungkin dia hanya memberikan pengajaran tidak 12 SKS, mungkin hanya 4 SKS. Gitu. Kemudian dia dari dosennya dari tempat lain, ada yang dosen keliling, bisa mengajar di mana-mana. Ya. Kemudian, tapi semuanya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian ini pengembangan dosen. Nah, jadi berkaitan dengan masalah visi misi tadi yang sudah diisi, kemudian dipersiapkan untuk diisi, kira-kira tenaganya ada berapa S2-nya, berapa S3-nya, berapa S1-nya. Ya. Jadi itu kan harus jelas, kira-kira tahun depan mau menambahkan berapa orang, dananya dari mana, disampaikan kepada yayasan, kalau swasta, kalau negeri mungkin diusulkan nanti untuk sekolah. Ini juga jadi sesuatu ini pengembangan dosen di masing-masing, baik untuk profesi, bidang profesi maupun untuk bidang misalnya manajerial. Kemudian tenaga kependidikan juga menjadi sangat penting sebagai tenaga pendukung. Nah ini yang seringkali menjadi monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma perguruan tinggi. Bagaimana di dalam pembelajaran, bagaimana melaksanakan PKM, bagaimana penelitian. Ada yang asik aja, sudah setahun, 2 tahun kalau ditanya penelitian apa? Aduh belum. Tahun depan ketemu lagi ditanya, ada penelitian nggak? Aduh belum, gitu ya. Ada. PKM itu kadang-kadang kalau sunatan, berangkat semua gitu, sunatan gampang. Nah, ini sekarang harus dirancang dengan betul, oleh karena itu ada roadmap-nya nanti. Roadmap penelitian, roadmap untuk PKM. Jadi kita nanti harus menyusun nih kira-kira penelitian sampai 5 tahun ke depan mau nambah berapa. Penelitian yang sesuai dengan unggulannya, PKM juga sesuai dengan unggulannya. Jadi dengan demikian nanti akan kelihatan nih dalam pengisian
Pada saat asesor nanti menilai, dia akan melihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 mana. Ada nggak? Agenda penelitian ada nggak? Dokter Iren ada penelitian nggak sekarang? Ada berapa banyak? Targetnya ke Q1 Scopus atau gimana? Wah, saya targetnya Q1 Scopus. Loh, kenapa? Karena moga-moga kalau saya jadi PI nanti nggak lama saya bisa melanjut rektor kepala terus ke guru besar. Alhamdulillah. Kan itu bagus itu. Sudah berarti kan sudah ada perencanaan untuk bisa ke depan kira-kira akan menambah berapa. Kayaknya untuk ini kita stop dulu ya, udah jam 12 nih. Nanti kita lanjutkan jam berapa? Ayo Pak Iksan. Jam 1 boleh, Nan? Gimana? Jam 1? Iya. Kita lanjutkan ya, soalnya Iya. kita mulai dari nomor 5 nanti. Ini aja deskriptor dilanjutkan, baru masuk ke dokumen kerja ya. Ya baik Pak. Baik, kalau begitu kita istirahat dulu ya, semuanya sholat dulu. Mau makan, makannya virtual aja ya, ayo ya. Ini dikasih lihat piringnya, kasih lihat Iya. ini makanannya, gambarnya semua. Jadi anggap sudah makan begitu kalau gitu ya. Ya boleh Pak. Nanti diskusinya mah nanti aja lah belakangan ya, supaya ini, karena kalau diskusi ini nggak selesai nih. Saya kira kita bisa diskusikan dengan baik. Baik, sementara begitu kita cukup baru sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah keluar ya. Itu, tapi kalau dia sebagai auditor dia paham, dia bisa menerangkan sebelum sampai ke kriteria. Ada salah satu fakultas dokter pintar sekali itu dekannya cerita, wah jadi anak buah Nara tenang gitu semuanya. Menguasai ya Prof. Iya, menguasai. Jadi begitu ditanya soal SDM dia jawab ini. Walaupun mungkin tidak sempurna, tidak ini, tetapi kelihatan upayanya luar biasa gitu. Kan A itu tidak harus 400 kan. Kalau batasnya 361, ya 365 lah, itu juga sudah A disebutnya. Kan kalau sudah B berapa dulu? Hilap Prof. 340-an apa 50? Oh, itu 340 kan tinggal kejar 20 tuh. Mohon. Paling tidak bangsa 30-40 lah. Nah, makanya nanti dari bobot-bobot itu dilihat yang deskriptor itu. Bobot yang tinggi yang mana yang bisa dipakai nih, memungkinkan nggak? Jangan bohong tapi nu berat eta. Kalau matanya udah muter-muter ngejawabnya ada wadul sedikit teh. Penting menang nilai Prof. Makanya kalau sekarang masih 4 tahun, masih kira-kira 3 tahun, 2 tahun itu masih kesempatannya masih besar untuk bisa meningkatkan berdasarkan bobot itu paling tidak ke angka yang maksimal. Jangan lupa matriksnya dilihat. Matriksnya. Jadi matriks dilihat, kemudian nanti bobot juga dilihat, kemudian mana yang ini, kemudian mana yang bisa didorong untuk ditingkatkan, itu akan jadi modal kita. Sekali lagi tidak bohong, karena itu semuanya kalau dilaksanakan itu baik itu fakultas kedokterannya gitu. Misalnya evaluasi, monitoring dilaksanakan dengan baik, semuanya SDM ada perencanaannya, ada ini kan sesuai dengan manajerial ini. Pros penelitian, maunya bohong penelitian pasti enggak. Cuma nanti masalah duitnya yang persoalan. Karena kan 5 juta untuk per dosen, kalau PKM 10 juta. Nah, bagi-bagi saja bertahap gitu. Bisa lah semuanya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah kalau misalnya itu kan kalau semuanya bagus mah alhamdulillah. Ininya berapa, menerima mahasiswa berapa sekarang? Kan ada batas ya Prof ya. Ya, kalau biasanya ada dapat B kuotanya. itu kan 150-an. Nah, karena kan sudah lama B biasanya antara 150 terus 180 sampai 200 biasanya. Ya, 150. Nah, sekarang yang daftarnya berapa? Duh, daftarnya 500-an lah Pak. 500-an. Berarti kan kira-kira kalau 5 ya sebetulnya kalau bisa 1/5 lebih bagus. Kalau daya tampung 50, ininya 750 itu bisa A itu. Oh. Tinggal animonya ditingkatkan gitu loh.
Nah itu kan animo bisa diupayakan. Penyuluhan kemana, kemudian brosur, kemudian ke SMA gitu. Karena menurun pas pandemi Prof 2020 ta Prof. Ya, pandemi. Karasa. Iya, hampir semuanya. Hmm. Rata-rata soalnya mah itu, jadi harus upaya. Ini kan kebanyakan semuanya yang negeri kan Malikus Saleh nih. Itu juga UMJ negeri bukan UIN ya, negeri ya. Kalau UMJ mas swasta, UIN negeri, UIN negeri ya. Malikus Saleh juga itu hanya 2 kan di situ. Kedokterannya 1 swasta. Oh, kayak 2. Ya. Di ujung sana pisan, letaknya ada orang Bekasi di sana sekolah. Bisa ki nyawa tim mana ya Bro? Tapi itu orang Bekasi di mana-mana. Saya pernah di Gorontalo kalau nggak salah, ya, atau di Manado ya. Orang Bekasi juga sekolah di sana tuh. Bekasi dari. Usahanya hebat itu. Lu di Malang tadi Prof Ya. cerita bisa seueur orang Arab gimana ya Prof? Di Seueur tadi cerita Prof. di Malang itu mah bewok semua. Oh, iya. Jika apa kitanya di Madinah gitu paling tidak. Dan begitu ditanya udah bisa bohongnya. Ternyata betul. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Palestina. Bagus tuh itunya. Beasiswa Prof ya? Mahasiswa. Beasiswa. Beasiswa iya. Beasiswa. Beasiswa. Kata saya pulang dari sini bawa orang Jawa dong. Cuman ketawa aja deh. Langsung bawa opat Prof. Assalamualaikum, udah siap nih, udah hadir semua. Baru 22. Saya mau share screen dulu nih, nerusin yang tadi. Udah ada ya, kita ini mah rada cepet aja karena ada beberapa nih yang harus diinikan supaya nanti terakhir aja diskusinya. Kalau diskusi sekarang nggak selesai nanti sampai maghrib nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir, nggak apa-apa lah yang ada aja ya. Baik, saya meneruskan yang tadi ini persoalan dana nih di sini. Kalau yang kriteria 5 perolehan dari mahasiswa sebesar kurang atau sama dengan 33% ini yang tertinggi nih. Jadi kalau mau dapat 4 di sini, kalau swasta di sini 66%. Kemudian rata-rata ini keuangan biasanya ini dana operasional dihitung, besar dana investasi. Karena swasta itu perguruan tinggi swasta kadang-kadang ada yang punya penghasilannya di luar dari mahasiswa, punya SPBU segala, ada itu. Luar biasa tuh. Kemudian ada yang dananya tak terbatas. Ada itu. Gedung 9 lantai, 15 lantai, semua terus-terusan. Ini juga besar dana investasi, jumlah dana penelitian per dosen nih lebih besar tuh sama dengan 5 juta. Besar 10 juta. Nih, kalau misalnya memungkinkan bisa sampai sini, kalau enggak dicicil. Paling tidak berapa orang atau diputar sebetulnya. Ini memungkinkan ini. Ini ke arah Tridharma perguruan tinggi. Kalau ini biasanya tidak susah. Jumlah buku yang terkait program studi lebih dari 400 judul buku biasanya nggak susah. Ini banyak. Kemudian jurnal juga sebetulnya nggak susah. Apalagi yang sekarang dengan jurnal elektronik. Itu hampir semuanya punya jurnal elektronik sekarang. Karena kalau nggak, jadi si perpustakaannya tidak besar. Kadang-kadang sebagai kayak ruang baca saja, tapi ininya lengkap semuanya. Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional meliputi ini semuanya, penyakit dalam, bedah, semuanya masing-masing mempunyai setiap cabang ilmu minimal 1 jurnal. Nah ini kan sebetulnya kalau seperti tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa masih kira-kira 2 tahun, 3 tahun ini kan bisa dipikirkan untuk mencapai angka yang maksimal nih.
Kalau ini sudah tercapai kan alhamdulillah nih. Oh nggak usah, berarti kan bisa yang lainnya digarap yang nomor-nomor lainnya. Jadi kalau setiap cabang minimal 1 jurnal, oh udah ada ini, kemudian biasanya ditanya jurnalnya itu urutannya. Kalau yang periode ini ada 4 matanya itu berurutan. Karena kalau jurnalnya cuma 1, itu diduga bisa minjem dari yang lain. Punya jurnal nggak punya, taruh di sini, minjem dulu. Nah, berarti kan tidak continue gitu, cuma punya 1 aja. Proceeding saya kira tidak susah itu. Orang sering kali ikut acara, berkunjung ke simposium nasional, internasional, ada proceedingnya itu. Proceedingnya bisa disimpan itu, tidak sulit. Kemudian akses penggunaan sarana prasarana, terutama di rumah sakit nih. Kan ada 10 laboratorium, akses baik. Kadang-kadang ada yang multifungsi, kan bisa dipakai, misalnya ini dengan histologi dengan PA, misalnya itu memungkinkan itu untuk bisa menggunakan itu. Asal jelas ini penggunaannya, kemudian administrasinya jelas. Sarana laboratorium perluas ini mahasiswa ini mesti rasio luas per mahasiswa per sesi praktikum pada ujian. Ini nanti dilihat matriksnya ini. Di matriksnya nanti ada batas-batasnya. Jadi semua yang ini dipelajari dulu. Ini kalau Atmajaya kan sudah Atmajaya ya Iren ya? Sudah, Prof. Ya. Tahun berapa? Ininya akreditasinya terakhirnya, untuk reakreditasinya kapan berikutnya? Masih 2024 ya? 22, masih ada 1 tahun depan lagi, masih memungkinkan. Tapi banyak jago di sana, ada Pak Sugi ada di sana ya? Iya. Pak Sugi, Bu Lili itu, ya teman saya semua tuh. Itu dipanggil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi begitu kalau mau akreditasi. Jangan menilai terus gitu ya, diajakin Atmajaya nih. Jadi ini sebetulnya semuanya tidak susah kalau mau dipelajari betul. Kalau misalnya mau gampangnya bisa ini, karena sudah jalan, pasti histologi ada, biokimia pasti ada, fisiologi ada. Tinggal nanti kurangnya untuk bisa mencapai angka maksimal mana. Tapi harus benar begitu. Karena ini kan ada ketentuannya, ada aturannya, nanti orangnya, jurnalnya, tempat kerjanya, kemudian jadwalnya, nanti kemudian kurikulumnya semua. Nih, dana menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, investasi, pengembangan, ini bagian wakil dekan 2 nih suruh mikir ini semuanya mengenai kesiapan dana dan sebagainya. Kalau swasta kan bisa ditanya dengan yayasannya, pengembangan 3 tahun ke depan, pendanaan yang realistis katanya itu harus bisa dijelaskan bahwa pada 3 tahun ke depan kami ini mempunyai dana, nih yayasan sudah setuju untuk ini dan sebagainya. Sekarang kan udah mulai ada fakultas kedokteran yang sudah sampai ke robot itu, mulai robot ya. Jadi kalau dokter visiter tuh dia ngikutin dari belakang tuh robotnya, wah luar biasa. Bisa tuh kalau tiba-tiba marah robotnya kan kita yang diketok gitu dokternya. Sarana yang mutakhir, aksesibilitas, pencapaian pembelajaran, penelitian, ini sekarang terasa betul. Dulu tidak akan menyangka bahwa begitu jauhnya orang. Kemarin saya bicara di internasional, ada 48 negara yang hadir di situ, tapi ternyata saya duduknya tetap aja di rumah, di kamar gitu. Ya, tidak kemana-mana begitu. Padahal itu internasional World Congress katanya. Kalau dulu World Congress di mana itu pergi kan, sekarang kita masih duduk tapi sudah masuk juga. Nah kayak sekarang ini 30 orang hadir dari seluruh Indonesia nih. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Mataram, ada yang dari Makassar. Ya.
kita masih bisa berhadapan, malahan kulit kepala aja kelihatan jelas. Padahal kalau biasa kan nggak kelihatan. Jadi begitu hebatnya teknologi maju, makanya mungkin aksesibilitas ini menjamin itu. Mungkin lebih banyak orang-orang yang lebih pintar-pintar lagi ke depannya nanti. Kemudian audit internal yang konsisten mengenai keuangan ini ditanya. Saya udah beberapa kali nanya ini, kadang-kadang suka bingung nih kalau yang dari Fakultas Kedokteran. Jadi tolong nih audit internal secara konsisten tentang keuangan ini, pengelolaan keuangan. Ini diingatkan saja. Kalau perlu orang yang mengauditnya suruh hadir pada saat pelaksanaan akreditasi. Pengisiannya harus kerjasama ini dengan orang keuangan. Kalau dokter biasanya susah nulis yang begini. Kalau orang sudah mau meninggal, dokter masih bisa mikir itu. Kasih oksigen, kasih infus, tambah tetesan, tambah ini, posisi dan sebagainya. Tapi kalau disuruh bikin RAB yang sederhana aja nggak bisa biasanya. Ya, susah itu. Memang ilmunya bukan di situ. Jadi ini mengenai pelaksanaan, mengenai audit. Kemudian penilaian juga, money block dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk ini kan sebetulnya ada MIU, Medical Education Unit yang bisa membantu, yang merencanakan. Kemudian jangan lupa nih muatan IPA ini, IPA dan IPC sebetulnya. Interprofessional Education, ada Interprofessional Collaboration. Kalau di klinik IPC, Interprofessional Collaboration. Di sana IPA. Ini sebetulnya sudah dikembangkan dan WHO sudah menyarankan ini. Nah, untuk proses pendidikan IPA bisa dilaksanakan sebetulnya dengan gizi sekaligus. Sebetulnya dengan sistem sekarang modul itu lebih mudah untuk kalau ada kuliah itu lebih mudah. Prakteknya nanti mungkin ada pembagian khusus. Tapi yang jelas bahwa ini mempunyai salah satu keuntungan. Apalagi kalau misalnya klinis. Karena kadang-kadang saya dokter anak datang, nanti dokter bedah anaknya datang lagi, nanti siang, kemudian dokter gizi datang lagi, 3. Tapi kalau IPC sekaligus datang bareng menentukan keputusan cepat, bisa dalam waktu ini kadang-kadang baru 2 hari, 3 hari. Ini mungkin akan sangat membantu. Kemudian untuk ini profesi juga sama gitu. Profesi malahan mungkin akan lebih mudah sebetulnya. Kemudian rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikannya di mana? Di UMJ di mana, Pak Jar? Di rumah sakit rumah sakit pendidikan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Prof. Oh, di Cempaka Putih. Kalau Atmajaya di di sebelah kampus satu kompleks. Iya. Saya pernah lihat rumah sakitnya sebetulnya, ya, yang Atmajaya itu. Jadi ini rumah sakit pendidikan utama ini merupakan rumah sakit di mana sebagian besar modul dilaksanakan di rumah sakit itu. Kekurangannya baru ada rumah sakit pendidikan jejaring. Kadang-kadang semua rumah sakit ditulis. Padahal kalau rumah sakit ditulis nanti ditanya, dokdiknisnya itu bagaimana itu? Masuk enggak? Karena kenal aja ditulis dimasukin aja gitu. Padahal nggak butuh-butuh ting gitu. Kecuali kalau misalnya overload, misalnya masih terlalu banyak, akhirnya harus membuat ini. Tapi tetap kopkordiknya ada di sini, di rumah sakit pendidikan utama. Yang lainnya menjadi kordik gitu. Nah kemudian MOU-nya, kemudian penentuan sebagai penetapan rumah sakit pendidikan utama. Kemudian mengenai variasi kasus sesuai dengan SKDI nanti ininya. Yang antik biasanya ada 2. Satu biasanya mengenai forensik, itu seringkali kerjasama dengan rumah sakit polisi atau Bayangkara seringkali. Sama rumah sakit jiwa. Jadi kadang-kadang itu yang dijadikan jejaring seringnya. Kemudian rasio terhadap pasien, biasanya pasiennya banyak-banyak tuh. Variasi kasus. Nah, lalu mengenai kontribusi rumah sakit pendidikan, bagaimana nih mengenai komitmen, manajemen administrasi, penunjang pendidikan, kurikulum. Karena ruang jaga bagaimana, ruang diskusi bagaimana, ruang istirahat bagaimana, kamar mandinya juga. Nanti kalau sebagai
penanggung jawab di rumah sakit itu juga harus dipikirkan, atau misalnya sebagai pimpinan rumah sakit fakultas kedokteran. Kadang-kadang juga ada juga yang menyediakan di rumah sakit pendidikan itu fakultasnya khusus untuk OSCE. Jadi pada saat mereka koas itu mau masuk di bedah gitu, mereka latihan dulu di situ untuk sementara bagaimana cara menjahit dan sebagainya, kemudian manekinnya. Karena beberapa rumah sakit saya lihat fakultas kedokterannya menyediakan tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan yang khusus itu. Nanti dilihat lagi penunjang pendidikannya apa saja, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan bagaimana di sana. Nah, mungkin sekarang lagi pandemi, masih apakah hibrid, apakah sudah mulai luring, pembagiannya dan sebagainya. Kadang-kadang masih ada juga yang masih tetap daring begitu ya. Tidak, padahal kalau untuk jadi dokter kan mesti lihat pasien. Kalau daring terus mah nanti begitu lulus gelarnya jadi halodoc dong. Ya. Jadi orang nggak pernah lihat pasien, karena yang dilihat dari diraba langsung itu berbeda dengan ceritanya. Gimana keadaannya, baik? Oh bagus. Ditanya ngobrol, padahal begitu dipegang nadinya, wih ini udah pre-shock ini orang nih sebetulnya. Kemudian nih kegiatan pakar atau pembicara tamu, tenaga ahli dari luar perguruan tinggi, saya kira ini tidak susah, biasa ini. Siapa yang bisa diundang untuk bicara, bisa bicara mengenai kebijakan, bisa bicara mengenai ilmu, ya. Jadi ini juga sama dari luar perguruan tinggi untuk pengayaan pengetahuan. Jadi ini rata-rata mahasiswa per dosen tugas akhir. Kalau yang baru 3 tahun biasanya tugas akhirnya belum ada. Jadi ini nggak diisi jadinya. Rata-rata per pembimbingan penyelesaian ini ada persyaratannya. Jadi kalau misalnya kayak di Atmajaya mungkin ini sudah terpenuhi ini, ya. Bagaimana mahasiswa pendosen pembimbing tugas akhir ada 6, ada 8, 80% misalnya, segala itu sudah terpenuhi. Jadi nanti matriksnya juga dilihat nih. Nanti yang Pak Fajar nih, nanti yang begininya juga dilihat nih, kalau belum terpenuhi dikejarin nih. Dosennya kalau misalnya kurang dari 8 itu nanti tidak bisa jadi 4 nih nilainya. Ya, jadi bisa. Ini jadi satu pegangan kita. Sebetulnya mah tidak begitu susah. Seperti saya tadi bilang, lebih susah belajar mengenai COVID kan, Iren ya. COVID yang baru ini mesti belajar. Kalau akreditasi mah sudah ada, semua panduannya sudah ada, pelatihannya sudah ada. Tinggal maunya saja gitu. Pasti bisa lah. Apalagi sudah A gitu ya. Kemudian pertemuan pembimbingan, penyelesaian, ini asal dimonitoring begitu. Makanya kalau misalnya secara berkala 6 bulan sekali dilakukan satu audit internal, ketahuan nanti, oh ini kurang nih, bisa dinaikkan nih, coba dinaikkan nih. Pada hari hanya sudah sesuai, bisa sekaligus tahu-tahu semua fakultas kedokteran semua, tapi benar begitu. Kemudian mata kuliah unggulan, program studi harus jelas, karena kalau Pak Tris yang datang itu ditanya itu detail itu sama Pak Tris tuh, mana di blok mana, SKS-nya berapa, tempatkannya di mana, apakah akademik atau profesi. Ya. Kemudian nanti ada ijazah pendamping, ada sertifikat pendamping ijazah, ya, ada surat pendamping ijazah. Ini semua jadi satu bagian karena ini merupakan unggulan. Saya nggak tahu di Atmajaya unggulannya apa, Iren? Geriatri, adiksi. Oh, geriatri dengan adiksi. Nah, kan seperti gitu kan, ada masuk di akademik, mungkin di profesi, semester berapa, lalu dapatnya apa, nanti kompetensinya akhirnya apa, itu kan begitu nantinya. Kemudian ini seringkali lupa ini, evaluasi pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini pada waktu merubah kurikulum itu tidak pernah nih, atau jarang mengundang datang, Sob, ini tahu nggak ini kurangnya apa, boro-boro itu, mau aja. Nah, kalau sekarang kan sudah tahu, itu nanti diajakin itu, kalau perlu kepala dinas begitu, jadi kira-kira
hadir. Mungkin hari pertama, waktu pertama-tama diundang mah bingung nih, masukin apa nih? Kurang paralinter, etikanya nggak bagus misalnya, nah diperbaiki. Nah itu ditulis itu sebagai hasil dari ini, masukan dari ini mengenai masalah etika misalnya ini, berarti kan secara administratif itu sudah dipenuhi itu. Kemudian pembelajaran nih mengenai profilnya juga, struktur kurikulum, saya kira itu mah sudah pada pintar semua. Ini kurikulum dan kemudian karakteristik program sifat interaktif, holistik, integratif. Wah ini mah istilah-istilah yang harus dipelajari masing-masing. Jadi kalau saya biasanya membagi penanggung jawab itu kalau bisa satu orang bertanggung jawab terhadap satu kriteria. Nanti dibantu oleh beberapa sehingga dia bisa belajar yang maksud interaktif itu apa sih, holistik itu apa sih, integratif itu apa sih, lalu penerapannya bagaimana, lalu bagaimana hasilnya. Kalau nanti satu orang pegang beberapa kriteria, ini nggak akan dipahami nih, susah. Jadi dengan demikian mereka akan menguasai secara mendalam, menghasilkan yang sangat sesuai dengan CPL-nya juga harus jelas nantinya. Kemudian ini mengenai RPS, saya kira sudah tidak ini lagi sebetulnya. Nah, kemudian monitoring evaluasi itu selalu ada, tidak hanya dari dokumen kerja, tetapi juga evaluasi diri itu harus selalu ada. Kemudian kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur. Misalnya setiap 3 bulan sekali ada kuliah tamu dari kerjasama dengan Atmajaya dengan mana aja itu, Iren? Dengan kebanyakan dengan alumni tapi yang ada di Bukan yang negara lain ada nggak dengan luar negeri? Iya, ada beberapa alumni yang ada di Amerika, terus belakangan kita kerjasama dengan Malaysia juga. Iya, jadi ini kan kegiatan pembelajaran terstruktur ya secara rutin ya. Jadi di luar kegiatan terstruktur, kadang-kadang kuliah tamu, dia ahli di sana sebagai ahli bedah, bisa diundang, bisa ini. Itu kan sebetulnya memungkinkan untuk sharing ilmu. Ya. Ini 7 nih dah, lingkup penelitian. Saya kira ini penelitian ini internasional, bobotnya 4. Kalau sekarang internasional ditanya Scopus, Q1, Q2, jangan yang tidak jelas gitu. Oh dimasukkannya ke jurnal Nigeria misalnya, yang tidak jelas gitu ya. Tapi ini sekarang sudah bisa diinikan dan mulai orang-orang. Cuman tadi saya baca bahwa Menteri nggak begitu nanti katanya. Ya moga-moga betul lah. Sehingga dengan demikian tidak terlalu terpaku. Karena ini juga harganya juga mahal. Harus daftarnya. Apalagi sebagai PI. Karena kalau misalnya bisa internasional, kemudian bisa mengurus jabatan akademik, bisa guru besar, bisa rektor kepala, bisa lektor. Kemudian roadmap-nya jangan lupa disusun roadmap-nya. Itu selalu ditanya roadmap itu sekarang. Roadmap penelitian, roadmap PKM. Kadang-kadang ada penelitian PKM disatukan, ada juga nanti ada gambarannya integrated di mana. Nah, relevansi penelitian program mencakup. Jadi kalau misalnya geriatrik dengan cancer misalnya, penelitiannya infeksi aja, nggak cocok dengan roadmap-nya. Mungkin kalau misalnya penelitian geriatrik gitu banyak, harus ditujukan yang sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan roadmap dari fakultas misalnya, atau mungkin sama dengan universitas. Ini akan memberikan satu nilai paling mungkin bisa tertinggi. Kemudian monitoring evaluasinya. Kalau jelas setiap tahun ada yang mengajukan berapa, dosennya ada 50, berapa penelitiannya, oh ada 40, berarti kan bagus. Ada yang penelitian nasional, ada yang internasional, mungkin ada juga yang lokal untuk ini, tidak ada masalah sebetulnya. Belum lagi mahasiswa juga diikutkan untuk penelitian di sana, mungkin penelitian mahasiswa juga,
tapi tetap berpatokan pada roadmap. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Yang lain juga bisa, tetapi mungkin roadmap ada. Jadi yang sesuai dengan roadmap ini, yang penelitian yang tidak mengikuti roadmap ini kenapa? Karena dananya memang dari tempat lain dan berkolaborasi dengan yang lain, kan boleh saja sebetulnya begitu. Ini pengabdian masyarakat juga sama dengan roadmap. Kemudian ini hampir sama nih ininya pertanyaannya, relevansinya, monitoring dan evaluasi. Nah, yang 9 ini merupakan gabungan dari semua yang tadi menurut kayak kesimpulan keberhasilan studi program studi lulus total mahasiswa dengan satu angkatan program jurusan ini tepat waktu, kadang-kadang yang tepat waktu. IPK kumulatif yang tepat waktu itu kalau misalnya baru 3 tahun pasti nggak akan ada angkanya, kan belum ada yang meluluskan. Kemudian IPK kelulusan tepat waktu, lulusannya tahap akademik maupun tahap profesi. Kemudian UKM PPD yang push-taker, ini kalau sebesar lebih dari 80%, lebih 80% yang bisa 4-nya angkanya maksimal. Nah, kemudian biasanya dokter mah tidak nunggu lama-lama, begitu ini 1 bulan kemudian udah mulai kerja, kecuali yang istirahat. Kenapa kamu belum kerja? Masih nunggu apa? Nunggu nikah dulu. Oh beda itu mah ya, jadi mau nikah dulu itu. Ini rata-rata masa tunggu lulusan, kerjaan pertamanya dalam 3 bulan, cepat kalau dokter biasanya. Kemudian ini pelacakan, tracer study, ini sekarang sudah mulai populer nih. Tracer study itu dilaksanakan integritas, keahlian ilmu, bahasa Inggris, penggunaan. Ini biasanya dengan pengguna ini ditanya bagaimana. Beberapa di tempat ini kadang-kadang belum apa-apa, pelajarannya bagus, betul, bagus, ini kerjanya baik gitu, organisasi juga. Kemudian artikel ilmiah yang dipublikasikan, karya dosen, yang haki nih, kalau lebih dari 2 atau lebih itu nilainya 4. Haki itu, makanya dilihat di ini di matriksnya. Ini banyak yang bisa dijadikan haki itu sebetulnya. Kemarin terakhir ada penelitian mengenai mengenai kekerasan pada anak, deteksi dini kekerasan pada anak, itu aja bisa dijadikan haki, diterima. Ini 2 karya intelektual nih sudah mendapatkan minimal penghargaan 2. Jadi di sini aspek penilaiannya sudah jelas, sebetulnya bisa ini dipakai sebagai bahan untuk melakukan pengisian. PKM juga sama, saya kira ini PKM bisa ada haki dengan PKM. Tadinya saya nggak begitu ini PKM, ternyata ada PKM mengenai stunting kalau nggak salah, itu akhirnya bisa didapat haki. Ini SWOT analysis, bagaimana kekuatan, kelemahan itu. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting, melakukan suatu evaluasi dari secara keseluruhan dari masing-masing kriteria, bisa nanti disimpulkan, akhirnya bisa dibuat keputusan ada di mana nih kita titiknya di dalam SWOT analysis untuk melakukan satu analisa di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, peluang bagaimana memanfaatkan peluang misalnya. Seperti sekarang lagi pandemi nih. Pandemi mungkin kemarin memikirkan bagaimana suatu alat seperti COVID mobile, meriksa pasien tidak ketemu sama orangnya langsung begitu bisa melihat, sehingga tidak ada kontak, mengurangi kemungkinan terjadinya penularan misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu adalah peluang yang ininya peluang ternyata bisa dimanfaatkan untuk proses pelayanan, menambah kekuatan. Selesai ini yang ini. Kita lanjut aja dulu ke dalam ini ya, dokumen kriteria supaya bisa selesai ini. Ya. Nanti diskusinya setelah selesai ini aja supaya lebih ini.